Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Mari bersama-sama kita masih membahas dari 2 Korintus pasal 8 tentang bagaimana kondisi jemaat di Makedonia yang kemarin saya sampaikan bahwa mereka dalam kondisi tertindas, dalam kondisi menderita, dalam kondisi miskin, bahkan sangat miskin, tapi mereka begitu kaya di dalam kemurahan. Hari ini kita bisa melihat dalam pasal yang sama, tapi ayat yang keempat, saudaraku, bagaimana sebuah hal yang luar biasa saya bilang. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, ya, kepada timnya Paulus di sana, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam sebuah pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Luar biasa Bapak Ibu yang saya kasihi, bagaimana sebuah kesaksian yang luar biasa dari himpunan jemaat yang sudah mengenal kebenaran, yang percaya kepada Kristus. Mereka percaya lalu menghidupi kehidupan Kristus yang sesungguhnya di sana ada nilai sebuah kerelaan, bahkan sebuah pengorbanan. Kalau Anda perhatikan baik-baik ayat yang keempat, dengan kerelaan sendiri, jadi bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, bukan karena dorongan siapapun. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta, bahkan mereka mendesak kepada, saya katakan, tim penginjilan dari Paulus, saudaraku, supaya mereka beroleh kasih karunia. Untuk apa? Mengambil bagian dalam pelayanan. Wow, luar biasa. Inilah seharusnya kehidupan kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan. Bukan menghindar, saudaraku. Bukan menghindar dari sebuah bentuk pelayanan kasih. Bukan demikian. Saya mendorong kepada setiap kita ketika ada satu dan dua hal pelayanan yang merupakan di sana ada nilai pengorbanan. Mari bersama-sama kita belajar dari jemaat di Makedonia ini. Mereka bisa mengambil bagian dalam pelayanan itu karena mereka beroleh kasih karunia. Buat kita hari ini, ketika kita diperhadapkan dalam sebuah pelayanan yang di sana ada pengorbanan, baik tenaga, baik waktu, pikiran kita, bahkan juga finansial kita, mari kita mengambil bagian. Bukan berbicara mengenai banyak atau sedikitnya, tapi berangkatlah dari keikhlasan, berangkatlah dari sebuah kerelaan. Dengan demikian Anda bisa melihat bagaimana Kristus bercahaya, Kristus nyata dalam kehidupan kita. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Wah, luar biasa. Sungguh ini satu kondisi jemaat yang saya katakan punya pengertian, punya nilai, bahkan pengorbanan yang luar biasa. Menjadi pelajaran buat kita di era-era sekarang ini, menjadi satu teladan yang baik dalam hal berkorban. Tapi dalam kondisi kekurangan sekalipun mereka sungguh memberikan lebih banyak. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama. Jadi pemberian mereka, pemberian diri. Bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang sudah kita bisa berikan kepada Tuhan di awal 2025 ini? Seperti jemaat di Makedonia, pertama-tama memberi diri, memberi hati, memberi hidup, memberikan pikiran kita, tenaga kita, bahkan semua hal dalam hidup kita. Berilah diri kita kepada Allah. Kemudian dengan kehendak Allah, mereka juga bisa bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan kasih itu. Bapak Ibu saya kasihi, hidup kita hanya sementara. Ada waktu buat kita hidup, ada waktu juga buat kita kembali kepada yang memberikan kehidupan buat kita. Sepanjang masih ada kehidupan, mari kita warnai hidup kita dengan sebuah pengorbanan, tindakan kerelaan hati kita, keikhlasan kita. Berilah hati kita kepada Tuhan, berilah hidup kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tunjukkan arah yang pasti ketika Anda memberi hidup kita hanya bagi Tuhan saja. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapakku dalam sorga, terima kasih buat firman dan kebenaran yang membuka kembali paradigma kami tentang bagaimana berkorban, bagaimana memberi diri kami kepada Tuhan. Inilah seluruh keberadaan kami. Kami tahu kami tidak sempurna,
tapi kuasa firman dan roh-Mu yang menyempurnakan kehidupan kami, membuat kami semakin bergairah dalam menjalani hari demi hari. Setiap hal, talenta, kemampuan, kesanggupan yang Tuhan percayakan buat kami mempersembahkan hanya bagi Tuhan saja. Kami meletakkan tubuh jiwa roh kami ke depan, selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau ambil alih, biarlah kuasa sorga berkarya bertahta bagi kami semua. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.